Kalau misalkan si Reja ibaratnya tuh dia tidak tahu juga bahwa itu asli atau palsu kan seperti lu bilang tadi, dia kan beli juga mungkin dari orang gitu kan. Ya Kak, sebaliknya dia bisa lapor juga orang yang menjual ke si Reza gitu. Halo teman-teman yang berbudaya, beradab, dan budiman. Kita kembali lagi nih di diskusi hukum kita ya, yang udah keberapa lah entah. Tadi nyampe kantor jam berapa bro? Lu pertanyaannya nyampe kantor terus. Kemarin gue nanya lu pulang kantor jam Kan berapa? nyampe kantor tadi jam 12 lah. Tapi lu habis meeting ya? Nggak pas meeting. Bukan karena kesiangan bangun. Oh, enggak lah. Kalau kita kan datang nggak mesti pagi kan bro. Kan kita ada meeting dulu, ada sidang dulu gitu. Tapi nggak kesiangan kan? Enggak lah. Oh iya. Bro. Bagus bro. Bro tadi pagi gue baca bro. Apalagi yang dibaca nih? Lu Gua baca- hobi membaca ternyata Baca ya? Bisnis Indonesia. Mm-mm. Gue baca ada PKPU, ada Pailit. Tapi mata gue tertuju ke kemampuan lu tentang selebritis bro. Wih. Sesuai dengan ini lo. Apa Selebritis. ekspertis lo? Enggak lah. Gua justru cenderung menghindari itu. Selebritis. Perkara selebritis. Lu tapi kenal Reza dong. Reza Kalau kenal sih Artamevia. enggak, cuma gua tahu ya. Kalau kenal kan ibaratnya orang. Oh udah tahu. saling Kan dia kenal. kalau dia artis-artis zaman dulu kan. Iya, artis legend. Yang lagunya Iya, juga tahu lah lupa lagunya. gue lagunya apa. Cuma Suaranya keren. suaranya bagus. Tilawah Quran juga bagus dia bro. Iya. Orang Sunda juga nggak dia? Ya kayaknya sih nggak tahu sih. Yang gua Iya. tahu kan dulu waktu masih zaman almarhum Haji Mas Said dia kan. Oh itu mah Iya. udah cerai bro. Dia udah cerai waktu Kan dia nikah sama siapa itu ya? Lupa gua. Siapa tuh? Angelina Sonda. Angelina Sonda. Yang politisi sama-sama Demokrat. berkarir di Demokrat, Iya, moncer dua-duanya. Ya itu. Sekarang ininya Rezanya, Rezanya ternyata diduga tersangkut bisnis berlian palsu, bro. Lu pernah punya berlian, bro? Berlian ya mungkin cincin lah ya. Punya lu? Ada lah. Bedainnya palsu sama nggak palsu apa, bro? Ya gua sih nggak ngerti ya bedain, cuma yang gua ngerti gua bawa ke Sertifikat. tukang dites ya asli gitu doang. Lu pakai Yang gua asli detail nih kasat mata ya gua nggak ngerti lah. second Gua opinion bukan- nggak? Berarti lu beli di toko A, habis itu lu tes di toko B gitu. Nggak, gua beli dari temen bukan dari toko langsung gitu. Temen yang BU. Berarti lu memanfaatkan keadaan dia, bro. Menolong lah bro. Menolong. Udah kita fokus nih sama si Reza Oh, dulu, iya. jangan Tapi terlalu kan ini, melebar ya kan kita ke mau masalah tahu PU. berlian berapa karat, harganya berapa kan gitu dulu. Iya iya. Berarti ya oke lah. Berarti harus ada second opinion dong Iya. mengenai berlian. Waktu itu lu ke toko, diuji lab gitu nggak? Nggak ke toko bro. Kemana? Nah, ntar kalau gua bongkar, gua ngeceknya di mana ketahuan. Tapi bro. uji lab Ntar nggak? ya. Uji lah. Uji lab. Soalnya ini juga diuji lab katanya. Diduga berlian yang ada kaitannya dengan seseorang ini sintetis. Iya iya. Kita nggak ngomong palsu ya, sintetis katanya. Kita juga ngeliat di berita kan, berliannya sintetis. Jadi kalau kayak begini dalam rangkaian pidana ini, misalnya ada dua orang jual beli gitu ya, ya taruhlah kita berdua dulu ya. Gua misalnya gua janji ke lu jual berlian, lu bilang di perjanjian berliannya asli ya bos, ya asli 15 miliar. Ya. Terus gue bilang, nah nih berlian, kan gue udah ada sertifikat nih misalnya dari Iya. toko, kan gue bukan tokonya dong, bukan gue penghasil berlian, gue pasti beli dari orang lain juga, Iya. yang mana pengrajin atau penghasil Iya. berlian. Ada ininya dong sertifikat, gue kasih ke lo, harga 15 miliar lo kembalin ke gue, terus terkait berlian itu lo uji coba, lo uji keasliannya di lab. Misalnya Ternyata- gitu, ternyata sintetis misalnya, Sintetis. misalnya gitu, berlian gua nih, Iya. lu bisa menduga gua atau melaporkan gua terkait pidana itu dari sisi apa dan itu gimana apa secara hukum pandangannya, benerkah atau seenggaknya harus dimediasi dulu atau bagaimana? Ya kalau itu kan bisa masuk pasal yang paling gampang sih untuk case seperti itu ya penipuan lah gitu kan. Pasal penipuan ya dengan kalau misalkan si Reja
ibaratnya tuh dia tidak tahu juga bahwa itu asli atau palsu kan, seperti lu bilang tadi, dia kan beli juga mungkin dari orang gitu kan. Ya Kak, sebaliknya dia bisa lapor juga orang yang menjual ke si Reza gitu. Jadi artinya ya semuanya harus melaporkan atas adanya pemalsuan berlian itu. Cuma kalau posisinya memang dia sengaja bikin berlian atau produksi berlian sintetis itu, ya berarti dia pelakunya sendiri kan, bukan sindikat. Jadi simple aja kalau gue sih lihatnya, ini cukup pasal penipuan juga udah masuk. Berapa tahun tuh? Ya kalau penipuan sih nggak nyampe 5 tahun, 4 tahun lah kalau nggak salah. Waduh. 4 tahun. Misalnya tadi lu yang melakukan, ternyata lu tadi gue yang melakukan, ternyata gue yang memang tipu muslihat ke lu gitu. Itu ciri khasnya apa tuh terkait penipuan? Kok ini bisa disebut penipuan gitu? Yang membedakan ini penipuan atau ini gue nggak tahu atau gue nggak sengaja memberikan berlian sintetis, karena yang gue tahu tadi gue ada sertifikatnya gitu. Berarti ciri Benang merah apa tagline-nya tuh? Ya ciri khasnya ya berarti ya, kalau ciri khasnya kan dengan sengaja menggunakan nama palsu, kan? Terus dengan martabat palsu, dengan tipu muslihat, dengan bujuk rayu, membuat seseorang menyerahkan barang atau uang atau melepaskan hutangnya kepada orang yang menawarkan barang itu, ya anggaplah si pelaku nih. Jadi sehingga si korban ini memberikan suatu barang atau uang ke si pelaku lah. Itu ciri khasnya dengan adanya tipu muslihat, bujuk rayu. Nah itu udah cukup. Tapi kalau dalam posisi ini kan nggak mungkin nih Reza pakai martabat palsu, nama palsu kan udah jelas namanya kan, bener figur gitu kan. Nah mungkin tipu muslihat sama bujuk rayunya ini bro yang harus didalamin. Dicari ini. Iya. Ada nggak unsur itu? Ada nggak unsur itu gitu kan. Nah terus dicari juga apakah dia yang memproduksi gitu. Jangan-jangan kan ini Reza nggak tahu kalau itu pun dia palsu, bisa jadi dia kena tipu juga kan gitu. Kalau tadi dia punya sertifikat, iya ternyata dia cuma reseller gitu. Iya, dia bisa jadi reseller kan. Kita harus dalamin juga gitu kan. Kalau ternyata dia punya sertifikat asli nih reseller, ternyata misal diuji itu sintetis, itu gimana bro? Diuji sintetis, sertifikat asli, ya berarti yang menerbitkan sertifikatnya dong yang nipu gitu. Nah itu kan nggak bisa disalahkan si Reza. Yang penting ada tanggung jawabnya dari si Reza. Misalkan, ini terbukti sintetis, nah itu dia resiko dia lah, karena dia yang menawarkan, ya duitnya kembalikan. Kalau pengen terhindar dari pidananya gitu bro. Lo kalau kalau dia jadi broker, kalau ternyata dia beli dulu dari si C. Beli dulu dari si C. Dia kan modal nih, beli misalnya 10M. Modal beli dari si C yang ngeluarin sertifikat. Saya jual ke seseorang itu, Rezanya. Dan terus uangnya kan udah gue jual 15M misalnya. Ya masa gue kembali 15M, gue ketipu juga dong. Berarti yang nanggung penipuannya gue sendiri dong. Ya enggak lah, si Reza laporin juga yang si penjualnya yang si C tadi. Terus status uang 15M yang udah dipegang misalnya? Ya dikembalikan lah. Kembalikan ke sana? Iya, ke si korban gitu. Kembalikan ke si korban, udah selesai sebenarnya. Cuma kan kalau niatnya udah dari awal nipu, ya nggak mungkin juga dikembalikan bro. Duitnya udah habis paling. Ya kalau tadi ternyata kan uangnya udah dipakai dulu, karena kita nggak tahu tadi statusnya itu palsu atau nggak palsu. Ya urusannya karena ini udah asli, ya urusan kali lu lah kesono gitu. Ya enggak, dia tetap yang menawarkan sebagai broker, ya tetap tanggung jawab juga kalau dia posisi sebagai broker gitu. Ya kan jual beli hubungannya hubungan perdata bro. Iya, hubungan perdata, cuma karena ini ada pemalsuan dari barangnya, jadi kan masuknya ranah perdana, ranah pidana. Nah, artinya kan orang yang terlibat perbuatan sekecil apapun ya tetap akan dipertanggungjawabkan secara pidana gitu. Berarti harus ada etikat baik berupa pengembalian uang tadi. Iya, harus ada pengembalian uang supaya dia terhindar dari unsur tipu muslihatnya. Dan bujuk rayu itu. Iya, itu. Masalahnya itu bisa dilakukan apa enggak, itu satu. Ya kan. Yang kedua tadi dia yang gue bilang tadi, ya ini menurut dia berlian asli misalnya, ada sertifikat misal yang kita nggak pernah tahu, atau ada hal lain, ya kan.
Atau ya gimana kondisi berliannya masih sama nggak sama yang waktu itu dikasih gitu-gitu dan macam-macam dan lain-lain. Ya, jadi seputar itu ya. Ya kalau bersikeras misalnya bersikeras nih nggak ngembalin uang, tapi bersikeras juga asli ya karena udah ada yang menggaranti. Ya sekarang pertanyaannya siapa Akreditasi. yang berwenang menyatakan ini asli atau palsu, kan dari laboratorium pasti kan. Iya, ya itu laboratorium A, tapi kan menurut laboratorium B yang memberikan Nah ini gue bingung nih. yang memberikan Kalau akreditasi. laboratoriumnya beda-beda nih. Ya itu dia Gimana? makanya. Akhirnya gimana? Kalau Tadi bilang ini terakreditasi sudah asli kok. Atau asli menurut si A, nggak ada berlian yang asli betul-betul asli, semuanya ada sintetisnya. Namanya inian alam gitu kan, Iya, iya. proses alam. Berarti kan secara sintetis juga itu kan terjadi di alam itu kan. Iya. Gimana Cuma itu mau kembali kepada ini ya, maksudnya tuh hasil laboratorium itu sejauh mana dia bisa menyatakan berlian itu asli atau tidak gitu kan, harus ada lembaga yang berwenang gitu. Kalau Iya. semua ngeklaim ya kita juga bisa dong bikin Lembaga. laboratorium pengecekan berlian. Berarti harus mendatangkan ahli dong. Iya harus ada ahli gitu kan. Ahli ini kan sertifikasinya jelas bro. Betul. Nah, lembaga apa yang punya sertifikasi untuk menyatakan keaslian berlian? Oh kalau ahli itu nggak mesti dokter ya bro? Ya nggak mestilah, kan asli ada yang praktisi juga bro. Berarti gitu. sarjana aja masih boleh ya? Masih ahli? boleh. Oh, iya. Berarti ada peluang Yang bro, penting dia, untuk jadi ahli. yang penting dia ada ilmunya gitu bro. Nah kalau cuma dokter tapi nggak ada ilmunya kan percuma gitu bro. Dokter nggak ada ilmunya, salahin universitas itu bro. Bukan universitasnya bro, orangnya lah. Lo tuh bisa lulus Nggak ada gimana? universitas yang menjanjikan setiap orang bahkan sukses bahkan pinter. Kembali ke personal bro. Berarti dia bisa melalui proses aja. Iya. Tapi masalah pinter apa enggak ya itu balik ke Diri masing-masing. ya betul. Oke, bro. Oke, ya sekilas tentang penipuan. Ya ini walaupun modelnya banyak ya bro ya. Banyak modelnya. Tentang penipuan, terus pengembangannya juga banyak. Nggak sesimpel yang bisa kita lihat. Ya ini hanya pembahasan di permukaan lah. aja. Karena kita juga secara detail, case-nya juga nggak tahu. Kita hanya membahas di sisi-sisi berita atau apa, dan yang bisa kita jangkau ya kira-kira seperti itu. Yang lebih tahu ya yang mengalami, dan ini cuma ya dugaan aja, namanya juga untuk pembahasan dari sisi keilmuan gitu ya. Oke, sekian dari kita para pemerhati yang budiman, beradab dan juga berbudaya. Terima kasih. Wassalam.